Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat koneksi database menggunakan Microsoft Access dan juga data manipulasi menggunakan query dari Microsoft Access. Pertama kita buka dulu aksesnya, kemudian kita pilih blank desktop. Kemudian dari blank desktop kita ganti namanya menjadi nilai. Oke. Ya, nilai. Kemudian kita create. Baik. Setelah jadi, di sini akan muncul pertama kali ada tabel 1. Nah, tabel satunya ini kita pilih design view. Sebelumnya dia pasti akan meminta untuk di save dulu. Kita ganti saja namanya misalkan master NIS atau nomor induk siswa. Oke. ID kita ganti namanya dengan NIS. Kita bikin short text. Kita kasih contoh misalkan 12. Kemudian kita kasih nama. Kita close. Kita yes. Create kembali. Kita kasih nama tabel design. Kita kasih nama ID di sini. Kasih field size-nya 2 saja. Lalu nama Maple. Oh sorry, ini ID-nya biar mudah kita tahu apa ini ID Maple ya. Sorry, ini ID Maple. ID Maple, nama Maple. ID Maple-nya ini kita kasih primary key agar tidak ada kesamaan antara ID satu dengan yang lainnya. Kita yes dengan nama master Maple. Oke. Master Maple sudah, master ini sudah. Kita create lagi ini untuk database-nya. Kita pilih tabel design. Di sini kita pakai lookup wizard. Kita klik. Nanti akan muncul tampilan wizard-nya. Kita pilih I want to look up field to get values from another table atau query. Artinya kita ingin ini terkoneksi dengan tabel lainnya. Kita klik next. Kita pilih master NIS dulu. Kita next lagi. Kita masukkan keduanya. Next. Kita pilih berdasarkan NIS. Kita next. Kita hide kolomnya. Kita unhide kolomnya. Kemudian kita agak lebarkan namanya agar memudahkan user untuk bisa melihat nama dari siswa yang ingin diklik. Kita next. Berdasarkan NIS. Kita next lagi. Kemudian namanya tidak perlu diganti. Kemudian kita pilih finish. Apakah ini mau direlasikan dan harus di save? Ya. Kita kasih nama master nilai. Oke. Perlu primary key, kita bikin tidak dulu ya. Kemudian kita lookup lagi kembali. Dengan lookup wizard, kita ingin mengkoneksikan Maple-nya. Kita next, Maple, kita next lagi. Kita pilih keduanya, kita next. Berdasarkan ID-nya, kita next kembali. Kita unhide, Maple-nya kita buka. Karena ini Maple-nya cukup cuma 2, jadi kita nggak perlu lebar sekali. Ini sedikit lebar. Kita next, kita next, kita finish. Muncul ID Maple. Apakah mau direlasikan? Ya. Nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini relasinya. Dia ada IRD-nya itu entitas relation datanya itu seperti ini. Oke.
baru kita buat nilainya. Nilai tugas kita kasih di sini adalah number. Di sini numbernya kita formatnya ganti dengan standar. Autonya kita buat menjadi 0. Kenapa 0? Agar tidak terjadi 2 digit atau 3 digit di belakang. Nilai UTS kita bikin juga ini number. Di sini juga kita bikin standar. Autonya kita bikin 0. Kemudian kita kasih nilai UAS. Kita bikin number. Di sininya kita ganti jadi standar. Tentunya kita ganti 0. Oke. Oke. Kalau ini sudah selesai semua, maka ini kita close. Apakah Anda ingin menyimpan ini dalam bentuk master nilai? Iya. Nah, sudah jadi semuanya. Kita pertama kali buka adalah master mapelnya dulu. Mapelnya kita kasih ganti misalnya 1. 01 kita kasih nama. Ini agak panjang sedikit ya. Kalau udah koneksi, dia tampilnya ada tanda panah seperti di depan ID mapelnya seperti ini. Nah, kalau diklik seperti ini dia koneksi dengan master nilai. ID mapel kita kasih di sini nomor 1 adalah agama. 02 bahasa Indonesia. 03 matematika. 04 bahasa Inggris. 05 komputer. 06 kesenian. Oke. Sudah semuanya, kita kasih contoh cukup 6 saja. Kita close. Apakah mau di save? Ya. Master NIS-nya kita buka. Karena ini ada 12. Kita asal saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Ini tidak akan bisa ditambah lagi karena sudah maksimal. Kasih nama Wayan. 98765432101. 2. Ini juga sama, kalau dia sudah terkoneksi akan ada tanda panah seperti ini yang terkoneksi juga dengan master nilai. 8901234567889. Kita kasih nama 78905. Kita kasih nama. Oke, sudah semuanya di sini untuk masternya. Ya. Maka berikutnya kita akan bikin query design. Kita pilih yang gak mudah ada, pakai wizard. Kita pilih simple query wizard, kita klik OK. Kita pilih terlebih dahulu master nilai. Di sini ada NIS, kita masukkan NIS. Karena NIS ini terkoneksi dengan master NIS, maka kita pilih master NIS. Kita masukkan nama. Kemudian balik lagi ke master nilai. ID mapel, koneksi dengan master mapel. Kita masukkan nama mapel. Baru kita kembali lagi ke master mapel, master nilai. Semuanya kita masukkan. Kita next. Kita next lagi saja dulu. Kita modify. Karena apa? Karena saya ingin membuat nilai rata-rata. Finish. Setelah selesai seperti ini, kita akan bikin nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata titik 2
agak biar gampang terlihat ya. Ini kurung buka, kurung siku, nilai tugas, kurung siku tutup, ditambah nilai UTS, ditambah nilai, ini kurung buka, sikunya belum, tambah nilai UAS, kurung siku tutup, kurung biasa tutup, dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena ada 3 nilai yang kita buat. Oke, di sini di properties sheet kita bikin formatnya juga adalah standar. Oke ya, formatnya standar. Close. Format standar. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah selesai master query-nya, kita run. Kita buka pertama tes Nazia, masuk. ID mapelnya bahasa Indonesia, masuk. Ini kita agak sedikit pinggirkan ya, ini terlalu ini. Nilai tugasnya kita rapikan, ini dirapikan. Oke. Nilai tugas 90, 90, 90. Atas 90. Kita bikin lagi di sini. Marita, ID mapelnya 01, agama 100, 100, 1000, 100, 90, 96,67. Nazia, Nazia sudah ya tadi ya. Karena ini saya tidak boleh karena belum diisi, maka tadi ada tampilan seperti itu. Kita kasih wayan 03, matematika 3, 90, 100, 100, 90. Kita bikin Rafif 04, 100, 100, 90, sama. Kita bikin lagi Nazia dengan mapel yang berbeda. Matematika 100, 100, 100. Rata-rata 100. Oke, kita close. Kita lihat hasilnya dari master nilai. Ini dia nilai masternya. Sedangkan untuk mapelnya, ini dia. Oke, ini dia. Saja. Dan kenapa ini sengaja saya buat untuk master nilai ini ada tanda seperti ini untuk bisa mengetahui mana yang nantinya ranking 1 dan ranking 2 ya. Jadi seperti itu. Kita close, kita save. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita bisa lihat hasilnya pada kita ingin tahu 01 siapa saja, nilainya berapa saja. Nah, ini dia. Kita ingin mengetahui, kita bisa lihat daftar nilai. Ini dia. Daftar NIS. NIS ini si Rafif dapat nilai berapa saja di sini sudah tahu. Oke, itu aja dari saya untuk saat ini. Besok kita akan belajar bikin formnya. Jadi jangan lewatkan dulu. Sementara ini saya bikin contohnya dari tabel sampai dengan query terlebih dahulu. Untuk ke depan kita akan mulai bikin formnya sedikit demi sedikit. Itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.